kurang familiar di kawan-kawan ilmu komunikasi, akan tetapi itu sangat penting di perusahaan-perusahaan besar. Apa tuh, Kak? Protokol. Oh, menarik ya. Apa sih itu protokol, Kak? Jadi Hai, balik lagi bersama kami di Bebaskom, Begesa bareng Himakom. Jadi hari ini Ara ditemenin sama co-host Ara yang cantik banget nih, Mega. Halo. Jadi Mega, kita mau ngapain sih di sini? Jadi hari ini di Bebaskom kita kedatangan praktisi humas yang multi talent banget di bidang desain grafis, videografis, fotografi, dan seorang strategic public relation. Di sebelah kami sudah ada Kak Didi Priyono. Halo teman-teman Bebaskom, apa kabar semuanya? Halo Mega. Halo Kakak. Halo Ara. Wah, halo Kak. Jadi spesial banget nih di Bebaskom, kita kedatangan seorang praktisi PR yang berpengalaman nih di bidang kehumasan. Oke Kak Didi, boleh kita tahu nggak sih Kak, berapa lama Kakak terjun di dunia humas? Saya berkarir di dunia humas itu dari tahun 2013 di Satuan Kerja Humas PT Bekasam Tbk. Sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya di Satker Humas tahun 2022, total 9 tahun. Wow, udah lama banget ya, ternyata. 9 tahun. 9 tahun. Oke, untuk alasan itu Kakak memilih dunia humas itu alasannya apa sih Kak? Oke, jadi saya memang bukan seperti adik-adik ya dengan background akademis sebagai PR. Di tahun 2013 saya bergabung di PTBA. Setelah penerimaan, kami kembali diseleksi oleh SDM PTBA dari soft skill maupun dari background pengalaman sebelumnya, dan memang dari hasil itu saya ditempatkan di humas. Jadi memang cukup unik karena saya sedikit ada rasa bukan khawatir dari cita-cita saya ingin menjadi pekerja tambang, kan kelihatan lebih gagah gitu ya. Tapi ditempatkan di humas. Itu saya 2 hari sampai berpikiran apa pekerjaan humas itu. Merasa tidak pantas ya Kak? Iya, di jadi bagian humas badannya gagah banget. Iya, jadi memang ada anekdot memang kalau pekerjaan PR itu identik dengan tampang seperti model gitu ya. Tapi tidak semuanya seperti itu, ya kan? Definisi humas menurut Kakak apa sih? Oke, humas itu menurut saya mengutip dari Dr. Nuraila Arif MBA, beliau wakil ketua Perhumas bidang pelatihan kehumasan. Jadi PR itu merupakan bagaimana kita mampu melihat momen, memandang sebuah peristiwa, mengelola informasi, mempertimbangkan apakah momen itu memiliki value dan daya tarik, serta mengemas dan menyampaikannya kepada publik. Oke. Biar kita lebih santai nih Kak, boleh kita minum dulu nih. Oke, silakan Kak diminum. Enak banget nih. Ngomong-ngomong nih Kak, kita kan anak komunikasi nih Kak. Prospek kerja apa sih yang bisa kita tuju setelah lulus kuliah? Jadi ruang lingkup untuk karir di ilmu komunikasi itu sangat luas. Di perusahaan-perusahaan besar, walaupun memang masih ada kesalahpahaman terhadap dunia PR. Terkadang bilangnya PR itu cuma menghabiskan anggaran. Cuma kerjaannya entertain ya. Tapi di balik itu kan PR itu yang membangun citra positif perusahaan, serta PR itu sebagai penjembatan informasi. Baik ke stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Bidang-bidang pekerjaan yang bisa digeluti oleh kawan-kawan seperti broadcast, fotografi, videografi, jurnalistik, sekarang juga konten kreatif makin menjamur. Iya, konten kreator ya. Penulis skrip itu membutuhkan orang-orang ilmu komunikasi secara akademis. Dan ada profesi yang memang kurang familiar di kawan-kawan ilmu komunikasi, akan tetapi itu sangat penting di perusahaan-perusahaan besar. Apa tuh Kak? Protokol. Oh, menarik ya. Apa sih itu protokol Kak? Jadi Boleh protokol atau protokoler itu adalah orang yang bekerja dengan protokol. Artinya protokol itu secara keilmuan adalah tata aturan. Aturannya Kak? Ya, pasti kawan-kawan sering melihat acara-acara resmi, penerimaan tamu negara, penerimaan tamu perusahaan penting. Itu yang mengatur protokol.
Jadi dunia protokol juga sangat luas, dibagi lagi, kita breakdown lagi tata aturan protokol penerimaan tamu, penyelenggaraan acara resmi, penerimaan tamu resmi, sampai detail ke penyelenggaraan makan malam yang resmi, itu diatur oleh protokol. Jadi kawan-kawan memang harus banyak belajar bagaimana berpraktisi, harus mau bersilaturahmi, membuka wawasan agar profesi seperti protokol yang kadang terdengar asing itu bisa mendapatkan ilmu wawasannya. Oke, untuk menjadi seorang PR itu modal utama yang harus kita punya itu apa sih, Kak? Oke, ada 2 modal utama sebagai PR. Yang pertama itu personality, yang kedua leadership. Yang pertama personality, artinya seorang praktisi harus mempunyai nilai dalam bekerja. Dia harus bisa membranding dirinya sendiri. Artinya dengan membranding dirinya sendiri, ia akan mendapat kepercayaan, baik kepercayaan publik, internal maupun eksternal. Kedua, leadership. Dalam bekerja, praktisi humas harus bertanggung jawab serta inisiatif. Berarti jadi seorang humas itu harus punya jiwa kepemimpinan ya, Kak? Ya, benar. Oke Kak, tanggung jawab seorang PR itu apa aja sih Kak? Kembali lagi ke dasar sebagai PR. PR itu membentuk citra positif perusahaan dan tetap mempertahankan citra positif. Akan tetapi di saat ini ada pemahaman yang sedikit berbeda, bisa dibilang ada kesalahan pemahaman. PR sendiri bukan sekedar lip service atau menutupi dengan suatu citra positif. Kan tetapi humas itu membangun citra positif dengan perbuatan yang baik. Itu sebaik-baiknya pencitraan. Oke Kak, selama 9 tahun ya Kakak di dunia humas, apa sih strategi seperti apa yang Kakak pakai untuk membentuk citra positif perusahaan? Baik, sekarang ini dunia PR semakin berkembang, gerak sangat dinamis. Dan di era sekarang, industri 4.0 bahkan 5.0, teknologi semakin tinggi. Jadi saya analogikan seperti filosofi Jepang, sebuah pohon itu harus tetap mengakar kuat di tanah, akan tetapi dahan dan rantingnya harus tetap menjulang ke atas. Artinya kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sekarang ini semakin berkembang teknologi AI, artificial intelligence, dan satu lagi modal utama kita, yaitu kearifan lokal yang tidak boleh kita tinggalkan. Benar-benar. Pengalaman menarik apa nih Kak yang Kakak dapat selama Kakak menjadi PR? Baik, karena saya dari awal di staf umum selama 9 tahun berbagai bidang saya ikuti sebagai aktualisasi diri. Ya alhamdulillah semuanya mendapatkan suatu pengalaman dan ilmu tersendiri. Yang paling membekas itu di awal Januari kemarin. Itu di PTBA kita menerima kunjungan Bapak RI 1, Presiden Jokowi. Wow, keren banget. Jadi kita harus bekerja secara profesional, bekerja dengan unsur-unsur pemerintahan, unsur-unsur Ring 1 Istana, protokol Istana, Pas Pampres. Melihat dedikasi mereka, kita terpacu untuk mengimbangi mereka. Itu ada pengalaman tersendiri bagi saya. Boleh Kak sharing-sharing sedikit mengenai tips bagaimana cara menjadi PR yang berkompeten? Baik, di dalam dunia PR sendiri ada 2 subjek bisa saya bilang. Yang pertama seperti rekan-rekan ya, dengan background akademis yang memang ilmu komunikasi. Yang kedua seperti saya yang memang berpraktisi, tidak ada background akademis. Akan tetapi keduanya harus saling melengkapi. Rekan-rekan tidak hanya puas dengan titel sebagai sarjana ilmu komunikasi. Rekan-rekan harus banyak belajar, menambah jam terbang berpraktik sebagai humas, dan juga harus banyak bertanya kepada praktisi. Saya pun demikian sebagai praktisi, terus mengupgrade kompetensi saya, sehingga saya bisa mempunyai dasar teoritis yang benar. Ya semua bidang pekerjaan ya alhamdulillah sudah tersertifikat.
Dan memang saya sendiri juga walaupun bukan background akademis ya, sudah tersertifikat dari BNSP sebagai Strategic Public Relation. Oh berarti bahasa itu udah diakuin ya Kak? Ya, jadi kita harus membuka wawasan, jangan berhenti untuk terus belajar. Di sini teman-teman Bebaskom pasti belum tahu nih Kak, PTBA itu apa? Boleh Kakak ceritain sedikit mengenai PTBA? PT Bukit Asam. Jadi PT Bukit Asam Tbk itu merupakan BUMN yang mengelola sumber daya alam berupa batu bara, tepatnya di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, bagian dari Kabupaten Muara Enim. Sekarang PTBA terus berkembang menjadi perusahaan energi kelas dunia dengan mengembangkan serta memberikan nilai tambah terhadap batu bara sendiri. Oke, boleh dong Kak diceritain sedikit karena dari tadi Ara nih salfok banget sama baju Kakak ini. Oh gitu ya. Hashtag t-shirt kelihatan nih gagah-gagah badannya nih. Tanjung Enim Kota Wisata nih. Maknanya apa sih Kak? Oke, jadi kalau kita berbicara, jadi gini, ini merupakan hashtag sudah sangat familiar di Muara Enim. Artinya Tanjung Enim menjadi kota tujuan wisata. Ya, seperti kita ketahui tidak menutup kemungkinan sumber daya alam itu akan semakin menipis. Cadangan akan turun nilai ekonomis. Bukit Asam ya tetap berkembang, mengembangkan proses bisnis dan usaha. Akan tetapi lebih kurang 64.180 jiwa berdasarkan data. 80% di Kota Tanjung Enim itu jantungnya adalah PTBA. Sehingga proses operasional batu bara, kalaupun tidak ada lagi, itu ada suatu tujuan berupa potensi wisata yang kita bangun. Program ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya, sampai dengan pemerintah Kecamatan Lawang Kidul. Jadi kita membangun destinasi wisata, bukan hanya destinasi wisata, akan tetapi kita mengembangkan edukasi. Jadi Tanjung Enim sebagai tujuan edukasi proses penambangan dan proses operasionalnya. Selain dari itu, kita memacu adat istiadat yang dapat menarik wisatawan. Jadi rekan-rekan harus berkunjung ke Tanjung Enim. Ya, kapan-kapan kita diajak nih Kak ke Tanjung Boleh ya Enim. sih? Boleh banget. Boleh, ya. kami tunggu sekali. Nih Kak, oke, terima kasih banyak Kak udah sharing-sharing bersama kami dan terima kasih juga kepada PT Bukit Asam yang udah membantu kami juga, udah mau diundang nih di podcast Himakom. Ya semoga aja kedepannya bisa diundang lagi ya di Iya, podcast diajak jalan-jalan boleh banget kalau mau ke Tanjung Enim. Terima kasih juga Rolls Cafe yang udah menyediakan tempat yang nyaman banget nih di nyaman sini. banget, adem banget di sini. Oke teman-teman Bebaskom, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Himakom STC, follow juga akun Instagram Himakom STC, dan dengerin podcast kita di Spotify. Untuk mengakhiri podcast kita kali ini kita ada tagline bersama nih Kak. Oke. Silakan, Kak. Bebaskom, Begesa bareng Himakom, Himakom, bangga berkomunikasi, Humas PTBA, harmonis bersama lingkungan. Main ID, We Explore.